Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di depan kita ini ada satu unit ya, Honda P-Sport yang engine-nya sudah diganti punya Honda Grand ya. Jadi motor ini ketika datang di garasi kami kondisinya mati total ya. Terus kami adakan inisiatif ya untuk membongkar engine-nya, untuk ngecek satu persatu bagian dalamnya supaya engine-nya ini lebih maksimal. Kemudian tugas kita berikutnya adalah memperbaiki bagian kaki-kaki motor ini ya, supaya dikendarai lebih nyaman. Oke teman-teman, kita lanjut pembongkaran engine-nya ya. Kita cek satu persatu bagian dalam engine-nya, kira-kira apa-apa aja yang rusak ya. Lalu kita akan lakukan pergantian supaya engine-nya lebih maksimal. Oke teman-teman. Ya teman-teman, setelah kita bongkar baut-bautnya dan kita buka, wah ternyata isinya air ya, isinya air. Kemudian askreknya geol ya teman-teman ya. Ini yang membuat motor ini nanti ketika hidup akan getar ya. Ininya geol askreknya. Oke teman-teman, sudah terbongkar bagian sebelah kiri ya. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Kita bongkar lebih dahulu ya. Oke teman-teman ya, setelah kita bongkar engine-nya ini ada beberapa permasalahan yang harus kita atasi ya. Pertama itu di bagian askrek, askrek ini atau crankshaft ya, ini sudah dilas, ya teman-teman ya, ini sudah dilas. Padahal ini askrek standar ya, belum setrukan. Nah ketika askrek dilas seperti ini, maka
balan antara kiri dan kanan ini sudah tidak bisa lurus lagi ya teman-teman ya. Pasti ada pergeseran ya. Dimana kalau di garasi kami ya, ini nilai 0,1 dengan tingkat keakuratan lurusnya askrek ini sangat kami anjurkan ya, supaya engine itu tidak getar. Nah, yang menyebabkan getaran pada engine ini itu adalah bagian askreknya ini sudah dilas, sehingga antara as bagian kanan dan kiri itu tidak stabil atau tidak sejajar ya teman-teman ya. Oke, itu permasalahan yang pertama. Kemudian motor ini kurang bertenaga ya di bagian awal ya, karena bagian mangkok gandanya ini sudah kemakan ya. Nanti kita akan diskusikan dengan ownernya, kira-kira mau masih dipakai dengan menggunakan ini atau akan diganti. Oke, ini mangkok ganda ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kemakan bagian dalamnya. Lanjut, problem ketiga yaitu pistonnya baret ya teman-teman ya. Pistonnya baret. Nah, dikarenakan sirkulasi oli tidak bagus ya teman-teman ya, sehingga ini menyebabkan goresan terhadap dinding piston ya, dikarenakan sirkulasi oli tidak lancar. Bagian sirkulasi olinya ini tidak lancar ya teman-teman ya, dikarenakan ada penyumbatan di bagian filter oli. Ini sering terjadi di beberapa motor-motor yang kita garap ya teman-teman ya. Permasalahannya pasti di filter oli, akhirnya terjadi pembuntuan yang menyebabkan dinding piston ini kemakan ya teman-teman ya. Kemudian lanjut ya teman-teman ya, di bagian head itu juga seperti itu ya teman ya. Ini yang di bagian head ini menimbulkan suara berisik dikarenakan bos klepnya sudah kena ya, atau kocak ya. Nah, ini kocak ya teman-teman ya. Nah, bagian innya juga kocak, bagian egg-nya juga kocak ya teman-teman ya. Nanti kita akan ganti bagian bos klepnya ya, yang di dalam sini ya. Nah, supaya motor ini jauh lebih mulus suaranya ya, kalau ininya sudah presisi. Kemudian ya, ada beberapa bagian dari mor-mornya yang di dalam engine itu cara membukanya tidak benar ya teman-teman ya. Ini kena di betel ya teman-teman ya. Harusnya tidak menggunakan betel, harusnya menggunakan kunci mahkota ya teman, supaya mornya ini tidak hancur seperti ini. Itu ada beberapa bagian, nanti kita akan ganti biar seperti semula ya. Jadi engine ini bisa teremajakan dengan bagus ya teman-teman ya. Jadi intinya kita akan diskusikan kepada ownernya untuk pergantian beberapa spare part seperti askrek ya, kemudian lonceng ganda, piston kita akan oversize ulang ya, kemudian bagian headnya ini kita akan ganti bos ya. Itu tadi review sedikit mengenai permasalahan yang ada di engine piston ini ya. Kemudian kita akan sesuai request ownernya ya, kita akan perbaiki bagian kaki-kakinya ya. Nah, ini bagian belakangnya tidak center ya teman-teman ya, atau tidak lurus antara spakbor dengan ban, sehingga ketika dikendarai itu bannya itu tidak center antara depan dan belakang, akhirnya dikendarai tidak nyaman ya teman-teman. Lanjut bagian depan, ini juga ya, bagian setangnya ngoblak, kemudian kita akan lakukan penggantian di bagian bosing sini ya. Kita akan ganti bagian bosingnya sini yang di dalam, supaya jauh lebih nyaman ya dikendarai. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya dari review sedikit engine dari P-Sport ini dan beberapa penanganannya. Nanti kita akan buatkan part keduanya. Oke, mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya channel YouTube kami, supaya jauh bisa lebih bermanfaat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.